mulai dulu punya itu tidak orang laki itu tidak bisa buat, hanya perempuan saja. Tidak boleh itu laki-laki, itu kan haram tuh. Baru ini mau bulan 12 kami tidak buat lagi, itu haram Mbak. Itu bulan 4 baru kami buat lagi. Supaya jangan hilang ini, barang dulu punya itu jangan hilang. Tapi itu anak-anak tidak mau, bilang kotor kan tidak mau, kami mau kerja tapi kerja lain. Jadi kami mati ini perut hilang. Kondisi tanah mereka tuh unik gitu. Uniknya kalau tanah itu dipindahkan ke tempat lain, periuk tanah itu nggak jadi. Jadi periuk tanah itu hanya jadi di desa tersebut. Tribuners, Desa Wolokoli yang berada di Kecamatan Bola, Kabupaten Sika merupakan satu-satunya desa yang masih mewarisi proses pembuatan periuk tanah atau proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Dan pengrajin yang masih mewarisi tradisi ini adalah kaum ibu-ibu. Dan hari ini kita mengunjungi salah satu wilayah atau tepatnya dusun di Dusun Bu di Kecamatan Bola atau di Desa Wolokoli untuk melihat bagaimana para ibu-ibu ini membuat periuk tanah dari tanah liat, mulai dari proses pengambilan tanah hingga cerita-cerita di balik proses pembuatan periuk tanah ini dan proses pemasarannya kemana. Untuk itu ikuti liputan kita berikut ini. Desa Wolokoli satu-satunya sentra pengrajin periuk tanah di Kecamatan Bola, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bagi masyarakat Wolokoli, membuat periuk tanah tidak sekadar keterampilan seni kriya, melainkan tradisi warisan leluhur yang harus mereka jaga. Di desa ini, perempuan berperan penting menjaga dan melestarikan tradisi yang disebut Unu Tanah Wolokoli, yang berasal dari bahasa Sika Krowe. Secara harafiah, Unu artinya periuk, Tanah artinya tanah, dan Wolokoli nama desa itu. Ignasia, salah satu perempuan pengrajin periuk tanah Wolokoli, mengatakan sejak dulu tradisi ini hanya bisa dilakukan perempuan. Namun mayoritas pengrajin periuk tanah yang terlihat saat ini hanya ibu-ibu, sedangkan anak muda tidak terlihat satupun. Sudah mulai dulu punya itu tidak orang laki itu tidak bisa buat, hanya perempuan saja. Tidak boleh itu laki-laki, itu kan haram tuh. Buat periuk ini haram. Jadi hanya perempuan saja buat. Kalau laki-laki tidak bisa buat. Terlihat saat proses membuatnya, mereka juga menggunakan cara tradisional. Tanah untuk membuat periuk harus terlihat dari desa Wolokoli dan dicampur tanah cadas. Proses membuatnya hanya mengandalkan kelihayan dan kekuatan tangan, paha, punggung untuk menahan adonan tanah liat, cadas, dan air. Tangan-tangan mereka juga sangat lihai memanfaatkan batu lonjong, sendok kayu, dan ranting kayu sebagai peralatan yang digunakan saat membuat periuk tanah. Kemudian periuk tanah itu dijemur hingga benar-benar kering dan dibakar di atas tungku batu merah yang dibuat khusus. Keterampilan untuk menguasai seni kriya tradisional itu butuh ketelatenan. Ignasia mengakui, untuk bisa membuat periuk tanah ia belajar bersama ibunya, Bernadetta Andasi, dan Ana Anika, adik dari ibunya yang bergulat dengan periuk tanah sejak lama. Dari mama ini. Mama ini buat, baru saya duduk lihat toh. Mama buat, saya duduk lihat, baru saya juga sampai di satu rumah saya belajar toh. Saya belajar, saya lihat mama buat bagaimana. Pertama itu mama buatnya itu bagaimana. Sampai ini nih keras, ini mama buatnya itu bagaimana. Angkat batu yang mana, ini kayu yang mana. Itu saya juga bisa buat ini, saya beli ini orang jual tuh, baru saya beli. Ignasia juga mengatakan membuat periuk tanah Wolokoli tidak saja untuk menjaga tradisi. Dengan membuat periuk tanah, mereka bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sehingga di tengah kesibukan mengurus rumah dan berkebun, ia tetap menyisihkan waktu membuat periuk tanah dan dijual ke pasar. Ukuran yang dibuat pun dari ukuran sedang hingga besar. Periuk tanah yang dijual mulai dari harga Rp20.000 hingga Rp400.000 sesuai ukurannya. Untuk penjualannya ada yang langsung dijual ke pasar dan ada juga pembeli yang langsung datang ke rumah mereka. Orang datang beli di sini, kan pergi jual di pasar. Musim moke itu. Nah itu baru dia datang beli itu tuh. Yang berarti yang besar-besar. Iya yang besar tuh. Itu teh musim moke juga. Tahu orang datang beli tuh. 1 bulan tuh kalau panas itu kan bisa buat 8, 6. Bukan hanya kerja periuk saja, kerja dengan
kebun, kerja lain-lain banyak itu di. Kata Ignacia, mereka hanya membuat periuk tanah mulai bulan April hingga November. Sesuai tradisi, saat Desember mereka tidak boleh membuat periuk tanah. Seiring waktu yang terus berlalu, Ignacia seperti pesimis dengan keberadaan periuk tanah Wolokoli. Keberadaan periuk tanah liat desa Wolokoli yang mulai redup membuat Ignacia dan pengrajin lainnya khawatir. Ditambah Ignacia mengakui anak-anak muda di desa mereka tidak tertarik dan tidak mau berlatih untuk membuat periuk tanah. Salah satunya anak perempuannya sendiri. Meskipun ia mengajaknya untuk belajar bersamanya, namun anaknya tetap tidak mau karena takut kotor. Saya juga suruh dia belajar, tapi dia bilang begini, kotor, saya tidak mau mama. Nah, dia bilang saya ini macam saya buat periuk, dia bilang, ih mama ini macam babir. Tapi tidak apa-apa tuh, itu baru cuci. Buat habis dulu Oh, karena kotor. dia tak kotor. Supaya jangan hilang nih, barang dulu punya itu jangan hilang. Tapi itu anak-anak tidak mau. Bilang kotor dia kan tidak mau. Mau kerja tapi kerja lain. Debbie Azelina Barus, dosen Universitas Nusanipa, baru-baru ini melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Wolokoli melalui pendampingan ekonomi kreatif sebagai upaya mempertahankan pembuatan periuk tanah tradisional. Debbie mengatakan periuk tanah Wolokoli adalah satu-satunya kearifan lokal periuk tanah di Kabupaten Sika. Namun sayangnya tradisi pembuatannya perlahan tenggelam dan menanti kematiannya karena generasi muda di desa itu tidak menekuninya. Karena memang pengrajin itu orang-orang tua semuanya, sehingga mereka itu kesusahan dalam mempromosikan periuk tanah gitu, karena sekarang itu sistem digital. Nah sementara itu mereka orang tua yang tidak paham tentang pemasaran secara digital gitu. Nah ini yang juga kami memberikan pelatihan kepada mereka, terus juga memberikan pelatihan kepada mereka bagaimana mendesain periuk tanah sesuai dengan permintaan pasar gitu. Karena selama ini kan periuk tanah itu desainnya monoton dan hanya untuk dipergunakan menyimpan moke gitu. Nah, padahal sebenarnya bisa ada alternatif lain. Misalnya kita mendesain miniatur. Nah, itu kan bagus juga untuk cenderamata di pernikahan atau juga cenderamata kalau ada turis yang datang. Karena itu kan bagian dari kearifan lokal gitu. Jadi kalau misalnya periuk tanah ini tidak ditekunin, terus dari pemerintah juga tidak fokus, tidak konsen. Nah, makin lama ya mungkin akan mati. Nah, sementara ini bagian dari kearifan lokal untuk mengangkat pariwisata sebenarnya. Debbie hanya berharap agar anak-anak muda di desa Wolokoli melanjutkan tradisi ini. Ia takut suatu waktu keberadaan periuk tanah Wolokoli hilang tenggelam karena tidak ada regenerasi penerusnya. Tribuners periuk tanah dan juga masyarakat khususnya kaum perempuan di Desa Wolokali, tepatnya di Dusun Wu di Kecamatan Bola Kabupaten Sika, merupakan bagian yang tak terpisahkan. Ini adalah hasil yang dibuat atau dilakukan oleh para pengrajin periuk tanah yang ada di Desa Wolokali di Kecamatan Bola, tepatnya di sisi selatan dari Kabupaten Sika. Hingga saat ini mereka masih mempertahankan tradisi ini walaupun tergerus oleh zaman dan juga kerisauan mereka untuk mempertahankan tradisi yang diwariskan oleh leluhur mereka kurang lebih ratusan tahun yang lalu untuk tetap eksis dan juga lestari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.